Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, salam fisika, sukses untuk Anda. Kali ini kita ketemu di video pembelajaran fisika dan informasi sebagai channel yang saya punya. Dan yang akan kita bahas adalah penyelesaian soal tryout evaluasi hasil belajar yang berbasis komputer dan smartphone untuk tahun 2021 yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Maret, tepatnya mulai tanggal 15 Maret 2021 untuk Jawa Timur. Selamat belajar, berhasil untuk kalian semua. Soal pilihan ganda, pilih satu jawaban yang benar. Pertanyaan 1, pengukuran ketebalan plat logam menggunakan mikrometer skrup seperti pada gambar berikut ini. Hasil pengukurannya adalah A 5,23 mm, B 5,73 mm, C 6,23 mm, D 6,73 mm, dan E 7,23 mm. Pada mikrometer skrup terdapat skala utama seperti pada gambar dan punya skala nonius seperti pada gambar. Skala utama pada pengukuran tersebut menunjukkan angka 6,50 mm dan skala noniusnya 0,23 mm, maka hasil pengukurannya adalah HP sama dengan 6,50 mm plus 0,23 mm sama dengan 6,73 mm. Jawabannya adalah D. Pertanyaan yang kedua, apabila F1 100 Newton, F2 50 Newton, F3 50 Newton, maka resultan ketiga vektor adalah seperti pada nampak pada gambar. 3 buah vektor F1, F2, F3 berada pada bidang X dan Y. A 50 Newton, B 100 Newton, C 125 Newton, D 150 Newton, E 200 Newton. Terhadap sumbu X, Fx-nya adalah F1 min F2 sin 30 derajat min F3 sin 30 derajat. Sin 30 derajat adalah setengah, maka sigma Fx sama dengan 100 min 50 kali setengah min 50 kali setengah, sehingga Fx sama dengan 50 Newton. Sedangkan terhadap sumbu Y, besarnya adalah Fy sama dengan F2 cos 30 derajat min F3 cos 30 derajat. Karena F2 dan F3 besarnya sama, maka sigma Fy-nya sama dengan 0. Sehingga R akar F2X kuadrat plus Fy kuadrat, maka R atau resultan vektor tersebut besarnya adalah 50 Newton. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan gambar grafik perjalanan mobil yang dikendarai Andi pada gambar di bawah ini. Adalah terlihat grafiknya V terhadap T. Jarak yang ditempuh mobil dari T sama dengan 0 sekon hingga T sama dengan 2 sekon adalah A 20 meter, B 30 meter, C 50 meter, D 60 meter,
dan E 80 meter. Nah, untuk menentukan jarak tempuhnya, maka bisa dicari melalui rumus luasan grafik. Nah, yang diblok pada grafik V terhadap T, itu warna biru, dari 0 sampai 2 detik bentuk trapesium, sehingga luasannya adalah S sama dengan setengah kali 20 plus 30 kali 2. 20 adalah dan 30 adalah sisi saling sejajar, besarnya sama dengan 50 meter. Jawabannya adalah C. Nomor 4. Mobil bermasa 1000 kg melaju di jalan lurus dengan kecepatan 80 km per jam dari arah yang berlawanan. Truk bermasa 2000 kg melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Jika jarak antara mobil dan truk saat itu adalah 50 meter dan setelah beberapa saat mobil dan truk bertabrakan, maka perbandingan gaya yang dialami oleh mobil dan truk saat keduanya bertabrakan adalah titik-titik. F truk gaya oleh truk ke mobil, F mobil gaya oleh mobil ke truk. Pilihan jawabannya adalah A, F truk sama dengan F mobil, B, F truk sama dengan 2F mobil, C, 2F truk sama dengan F mobil, D, F truk sama dengan 4F mobil, dan E, 4F truk sama dengan F mobil. Menurut hukum 3 Newton, gaya aksi sama dengan reaksi, sehingga ketika keduanya saling berinteraksi, maka gaya yang timbul akibat interaksi antara mobil dan truk adalah sama, sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 5. Dalam ruang tertutup, volume gas adalah 40 liter apabila tekanan dan suhunya berturut-turut adalah 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dan 27 derajat Celcius. Jika suhu dinaikkan menjadi 177 derajat Celcius dengan tekanan tetap, maka volume gasnya adalah A 20 liter, B 30 liter, C 40 liter, D 50 liter, dan E 60 liter. Berdasarkan hukum Boyle-Gay-Lussac, PV per T sama dengan konstan, sehingga berlakulah P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. 2 kali 10 pangkat 5 kali 40 per 300 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 kali V2 per 450. V2 sama dengan 40 kali 450 per 300, sehingga volume keduanya adalah 60 liter. Jadi gas tersebut memiliki volume 60 liter, jawabannya adalah E. Next, untuk nomor 6, bola tenis bermasa 400 gram bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon dipukul dengan gaya 120 Newton arah berlawanan dengan gerak bola. Bila pemukul menyentuh bola selama 0,2 detik, kecepatan bola tersebut setelah dipukul adalah titik-titik. A 20 meter per sekon searah dengan gerak semula, B 20 meter per sekon berlawanan arah gerak semula, C 80 meter per sekon searah dengan gerak semula, D 100 meter per sekon searah dengan gerak semula, dan E 100 meter per sekon berlawanan arah dengan gerak semula. Maka timbul impuls yang besarnya adalah gaya kali lamanya kerja gaya, yaitu I sama dengan F kali delta T. 120 kali 0,2, maka hasilnya impulsnya 24 kg meter per sekon. Impuls selain gaya kali lamanya kerja gaya, impuls juga besarnya perubahan momentum. I sama dengan M kali min V aksen min V 24 sama dengan 0,4 kali min V aksen min 40.
24/0,4 plus 40 sama dengan min V aksen, maka V aksen sama dengan min 100 meter per sekon. Maka jawabannya adalah E. Pertanyaan yang ketujuh. Gambar di bawah ini menunjukkan siklus yang dialami mesin kalor. Perhatikan grafik P terhadap V. Proses satu siklusnya adalah A ke B ke C ke D, kemudian ke A. Usaha yang dilakukan gas dalam satu siklus adalah A 2,1 Joule, B 2,6 Joule, C 3,2 Joule, D 3,8 Joule, E 4,0 Joule. Usaha adalah luasan di bawah grafik PV. Nah, dalam gambar grafiknya berbentuk luasan trapesium sehingga usahanya adalah luasan di grafik PV, jumlah sisi sejajar kali setengah tingginya, sehingga W sama dengan setengah kali 4 kali 10 pangkat 5 plus 2 kali 10 pangkat 5 kali 7 kali 10 pangkat min 6 sama dengan setengah kali 6 kali 10 pangkat 5 kali 7 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 2,1 Joule. Jawabannya adalah pilihannya A. Lanjut untuk soal nomor 8. Frekuensi ambang suatu bahan logam adalah 3 kali 10 pangkat 16 Hz apabila bahan itu disinari cahaya dengan frekuensi 4 kali 10 pangkat 16 Hz. Besar energi kinetik elektron yang keluar dari permukaan logam adalah A 19,89 kali 10 pangkat min 18 Joule, B 6,63 kali 10 pangkat min 18 Joule, C 3,31 kali 10 pangkat min 18 Joule, D 2,21 kali 10 pangkat min 18 Joule, E 1,65 kali 10 pangkat min 18 Joule. Dan energi kinetik besarnya itu adalah H kali F min F0, maka 6,63 kali 10 pangkat min 34 kali 4 kali 10 pangkat 16 min 3 kali 10 pangkat 16, hasilnya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 18 Joule. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Jarum ampermeter menunjukkan hasil nilai seperti pada gambar di bawah ini. Apabila sumber tegangan E yang digunakan adalah 12 volt, besar hambatan R-nya adalah A 2 ohm, B 3 ohm, C 4 ohm, D 5 ohm, dan E 6 ohm. Mana pilihan kita? Dari gambar pengukuran tadi terlihat bahwa jarum menunjukkan angka 60 dan skala maksimumnya adalah 100 serta pengukuran maksimumnya adalah 5 ampere, maka berlakulah I sama dengan 60/100 kali 5 ampere sama dengan 3 ampere. Berdasarkan hukum Ohm, E sama dengan I kali R, maka 12 sama dengan 3R, R 12/3 sama dengan 4 ohm. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan untuk nomor berikutnya, yaitu nomor 10. Dua titik pada selang air memiliki luas penampang yang berbeda. Diameter penampang bagian dalamnya berbanding 2:3. Apabila kelajuan air pada penampang pertama 1,8 meter per sekon, maka kelajuan pada penampang kedua adalah A 0,5 meter per sekon, B 0,8 meter per sekon, C 1,0 meter per sekon, D 1,2 meter per sekon, dan E 1,5 meter per sekon. Berdasarkan persamaan kontinuitas, maka air yang lewat selang 1 dan selang 2 besarnya sama, berlakulah Q1 sama dengan Q2,
maka A1V1 sama dengan A2V2. Pi D1 per 2 pangkat 2 kali 1,8 sama dengan Pi D2 per 2 pangkat 2 V2. Sehingga 1,8 sama dengan 3 per 2 kuadrat V2, maka V2 sama dengan 1,8 kali 4 per 9 sama dengan 0,8 meter per sekon. Berarti pilihannya adalah B. Perhatikan tipe soal bentuk pilihan jawaban benar lebih dari satu jawaban. Kita lanjut ke soal nomor 13. Analog dengan aliran sungai yang memiliki hambatan berupa tepian sungai dan batu-batuan, dalam rangkaian listrik juga dikenal adanya hambatan. Dalam aliran listrik, hambatan diberikan oleh kawat terhadap aliran elektron. Besaran-besaran yang dapat mempengaruhi hambatan sebuah kawat penghantar adalah, ada 5 pernyataan yang saya tampilkan. Berdasarkan R sama dengan Rho L per A, R hambatan, Rho hambatan jenis kawat, L panjang kawat, A luas penampang kawat, maka yang benar dari pernyataan tersebut adalah hambatan jenis penghantar Rho-nya. Kemudian panjang penghantarnya L, serta luas penampang penghantar A. Untuk nomor soal 14, cahaya yang datang pada permukaan logam tertentu menyebabkan terpancarnya elektron dari permukaan logam tersebut. Fenomena ini diketahui sebagai efek fotolistrik dan elektron yang terpancar disebut fotoelektron. Hal-hal yang berkaitan dengan efek fotolistrik adalah ada 5 pernyataan yang terpampang di layar kalian. Berdasarkan perumusan HF sama dengan W0 plus energi kinetik maksimum, atau karena F atau frekuensi adalah sama dengan C per lambda, kecepatan lambat gelombang elektromagnetik dibagi panjang gelombangnya, dapat dituliskan jadinya HC per lambda sama dengan W0 plus energi kinetik maksimum. Jadi berdasarkan persamaan ini maka kita bisa memilih mana jawaban yang benar, yaitu yang pertama, terpancar tidaknya elektron ditentukan oleh panjang gelombang cahaya yang datang. Di bawah frekuensi ambang elektron tetap keluar, itu adalah tidak benar. Dan yang kemudian yang kedua adalah energi kinetik elektron yang terlepas bertambah seiring bertambahnya frekuensi yang digunakan. Dan yang ketiga yang benar adalah sebagian energi foto digunakan untuk melepaskan elektron dari keping logam. Nah, itu adalah 3 pernyataan yang kita pilih sebagai pernyataan yang benar. Nah, untuk soal nomor 15, benda elastik adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula apabila gaya yang mengubah bentuknya dihilangkan. Benda yang berbahan elastik ketika ditarik dengan gaya tertentu akan mengalami pertambahan panjang. Hubungan besarnya pertambahan panjang dengan besaran lainnya adalah ada 4 pernyataan yang harus kita pilih. Pernyataan 1, 2, 3, dan 4 yang tersedia. Berdasarkan dari perumusan E sama dengan FL per delta L kali A, yaitu modulus elastisitas atau modulus yang didapatkan, jadinya delta L sama dengan F kali L per E kali A, sehingga pernyataan 1 benar berbanding lurus dengan besar gaya tariknya, pernyataan 3 benar berbanding lurus dengan panjang mula-mula benda. Pernyataan 3 dan 4 tidak benar.
Perhatikan soal bentuk benar dan salah. 1, 2, pernyataan. Nomor 17, perhatikan tabel di bawah ini. Tabel massa benda, kecepatan awal, dan kecepatan akhir benda. Benda 1 massa 2 V04 VT8, benda 2 massa 4 V05 VT8, benda 3 massa 2 V02 dan VT8, benda 4 adalah massa 4 V06 dan VT8, serta benda 5 adalah massa 6 V07 dan VT-nya adalah 8. Tentukan pernyataan di bawah ini benar ataukah salah berdasarkan paparan di atas. Benda 3 menghasilkan usaha yang sama besar dengan usaha yang dilakukan anak untuk memindahkan benda bermassa 2 kg setinggi 3 km di atas permukaan tanah. Benar atau salah? Usaha adalah besarnya perubahan energi kinetik, sehingga bisa dinyatakan V sama dengan setengah M VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan setengah kali 2 kali 8 kuadrat min 2 kuadrat sama dengan 60 Joule. Selain usaha adalah besarnya perubahan energi kinetik, usaha adalah juga besarnya perubahan energi potensial yang dilakukan oleh anak, yaitu V sama dengan M G H. Masanya adalah 2, G10 dan H-nya 3, maka W sama dengan 60 Joule. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pernyataan di atas adalah benar. Nomor 18. Perhatikan tabel di bawah ini. Tony memiliki masing-masing 1 kg besi, kaca, air, dan ketiga sampel tersebut berada pada suhu 10 derajat Celcius. Kalor 100 Joule akan ditambahkan pada masing-masing sampel. Lihat tabelnya seperti di bawah ini. Jenis zat untuk air, kalor jenisnya 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, kaca 837 Joule per kilogram derajat Celcius, dan besi 448 Joule per kilogram derajat Celcius. Tentukan pernyataan di bawah ini benar atau salah. Berdasarkan paparan di atas, air akan mengalami perubahan suhu tertinggi di antara sampel-sampel yang lain. Air mempunyai kalor jenis tertinggi, sehingga air akan mengalami perubahan suhu yang terkecil karena rumus kalor adalah H sama dengan MC delta T, sehingga delta T sama dengan H per M kali C. Sehingga pernyataan di atas tersebut dinyatakan salah. Nomor 20 yang saya ambilkan dari soal tryout EHB2KS, yaitu kapasitor menyimpan muatan Q pada tegangan V seperti pada gambar. Tentukan pernyataan di bawah ini benar atau salah berdasarkan paparan di atas. Dari gambar 2 keping sejajar dari kapasitor dihubungkan dengan sumber listrik tegangan V, maka kapasitor tersebut akan menyimpan muatan listrik sebesar C kali V. Apabila tegangan yang dinyatakan oleh baterai ke kapasitor digandakan menjadi 2 volt atau 2 V, maka kapasitas kapasitor menjadi setengah kali semula. Benar ataukah salah? Kapasitas kapasitor adalah sifat fisis dan tidak tergantung pada tegangan yang diberikan. Berdasarkan C sama dengan Q per delta V, apabila tegangan dinaikkan 2 kali lipat, maka muatan juga naik 2 kali lipat. Jadi bukan kapasitasnya yang naik, tetapi jumlah muatannya yang naik. Maka pernyataan di atas adalah salah. Selanjutnya untuk soal benar salah lebih dari satu pernyataan.
Nomor 21, perhatikan gambar di bawah. Ada pohon mangga. Angin kencang sore itu menyebabkan mangga-mangga dari pohon setinggi 4 meter berjatuhan. Mangga yang bermassa 200 gram jatuh ke tanah dengan kecepatan 4 meter per sekon. Ada pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5. Pernyataan 1 sampai 5 ini benar atau salah, nanti kita berikan tanda centang benar dan salahnya. Energi kinetik akan bernilai maksimum saat sebelum mangga mencapai tanah. Energi potensialnya akan bernilai maksimum saat mangga masih berada di titik yang tertinggi. Sehingga dengan konsep dasar seperti itu, maka untuk pernyataan 1 sampai 5 yang ada di paparan ini adalah untuk pernyataan 1 pada saat di atas pohon mangga tidak memiliki energi potensial, salah. Pada saat di atas pohon energi kinetik mangga bernilai maksimum, juga salah. Pada saat mangga sampai ke tanah, mangga memiliki energi kinetik dan energi potensial maksimum, juga salah. Hanya energi kinetiknya yang maksimum. Mangga yang masih di atas pohon nilai energi potensialnya maksimum, sedangkan kinetiknya minimum, benar. Dan pada saat mangga sampai ke tanah, energi kinetik maksimum, sedangkan energi potensialnya adalah maksimum, juga salah. Harusnya energi potensialnya 0 atau minimum. 22. Ada beberapa proses termodinamika yang berhubungan dengan usaha, volume, tekanan, dan energi dalam gas. Perhatikan pernyataan berikut ini. Benar apakah salah? Ada 1, 2, 3, 4 pernyataan. Harus kita tentukan pernyataan masing-masing tersebut benar ataukah salah. Proses isokorik berlangsung pada volume tetap, sehingga usaha yang dilakukan 0. Proses isobarik terjadi perubahan energi dalam. Pada proses adiabatik tidak ada kalori yang masuk dan yang keluar. Sistem usaha gas berguna untuk mengubah energi dalam. Nah, pada proses isotermis tidak ada perubahan energi dalam. Maka untuk pernyataan yang pertama, pada proses isokorik gas tidak melakukan usaha, itu adalah benar. Kita centang pada bagian benar. Pada proses isobarik terjadi perubahan energi dalam, juga benar. Proses adiabatik usaha gas bisa bernilai 0. Nah, itu adalah salah. Dan proses isotermis energi dalam gas tetap benar. Nah, itu adalah cara kita menyelesaikan soal untuk benar salah lebih dari 1. Untuk nomor 27, 3 buah benda didekatkan satu sama lain. Saat benda A dan B didekatkan, keduanya saling tolak-menolak. Saat B, C didekatkan, keduanya juga tolak-menolak. Jadi pernyataan-pernyataan berikut, pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5, benar apa salah masing-masing. Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa A dan B memiliki muatan yang sama. B dan C juga demikian. Jadi ketiga benda memiliki muatan yang bertanda sama. Meskipun demikian, informasi di atas belum dapat menentukan apakah muatan tersebut positif apakah negatif. Sehingga untuk pernyataan A, yaitu pernyataan 1 adalah benar. AC muatannya sama. Dan pernyataan 2 adalah salah karena dinyatakan berbeda. Kemudian yang pernyataan 3 benar, memiliki muatan yang sama. Dan untuk yang keempat adalah salah, tidak ada yang netral. Sedangkan pernyataan yang 5 perlu melakukan percobaan tambahan untuk menentukan tanda atau jenis muatan adalah benar.
Soal berikutnya adalah soal menjodohkan. Pertanyaan 29. Massa jenis benda A, B, dan C berturut-turut 0,8, 3,1, dan 1,2 gram per cm pangkat 3. Benda-benda tersebut apabila dimasukkan dalam air akan mengalami beberapa kondisi. Kondisi-kondisi yang memungkinkan adalah sebagai berikut. Pasangan peristiwa dan pernyataan yang tepat adalah, perhatikan pada tabel. Gambar 1, benda A, gambar 2, terapung, gambar 3 adalah tenggelam. Tidak ada yang terapung, melayang, dan tenggelam. Benda yang terapung, maka massa jenisnya adalah lebih kecil dari fluida. Sedangkan benda yang melayang, massa jenisnya hampir sama dengan fluidanya. Sedangkan untuk benda yang tenggelam, massa jenisnya lebih besar daripada fluida. Sehingga dengan demikian, pilihannya adalah 2 dan A, 3 adalah jodohnya dengan B, 1 jodohnya dengan C. Untuk soal nomor 31 masih menjodohkan. Pada termodinamika terdapat beberapa proses. Proses-proses tersebut berhubungan dengan usaha yang dilakukan oleh gas berkaitan dengan perubahan suhu, volume, tekanan, dan energi dalam gas. Proses tersebut digambarkan pada grafik sebagai berikut. Pasangan peristiwa dan pernyataan yang tepat adalah, nah, di sebelah kanan itu ada grafik P terhadap V. Untuk grafik yang pertama, grafik yang kedua, dan grafik yang ketiga adalah berbeda. Manakah pasangan yang tepat untuk menyelesaikan pertanyaan 31 ini? Di mana proses isokorik terjadi pada volume yang tetap, isobarik tadi adalah terjadi pada tekanan yang tetap, dan isotermis terjadi pada suhu yang tepat. Maka jawaban yang benar adalah 1 berpasangan B, 2 berpasangan dengan C, dan 3 berpasangan dengan A. Perhatikan pada gambar tersebut. Kita lanjutkan untuk tipe soal isian singkat. Jadi kita menyesuaikan dengan AKM ya. Nomor 32. Percabangan aliran listrik seperti pada gambar di bawah. Nah, seperti pada gambar ada arusnya pertama 10 ampere dan dicabangkan ya. Apabila I1 banding I2 banding I4 banding I5 sama dengan 1 banding 4 banding 2 banding 3, berapakah besarnya I3? Kita ambil I1 banding I2 sama dengan 1 dibanding 4. Nah, perhatikan pada gambar, I1 dan I2 itu adalah berasal dari 10 ampere, sehingga I1 ditambah I2 sama dengan 10 ampere nantinya. Dan kalau kita buat persamaannya dari persamaan yang di atas, I1 ditambah I2, maka sama dengan misalnya X ditambah 4X. Berarti 10 ampere sama dengan 5X, maka setiap X nanti besarnya adalah 10 dibagi 5 sama dengan 2 ampere. Maka I1 sama dengan 1X 2 ampere, I2-nya adalah 4X berarti 8 ampere. I1 plus I4 itu hasilnya sama dengan I5. Coba perhatikan pada grafik atau pada gambar percabangan. I1 dibanding I4 adalah sama dengan 1 dibanding 2. Sehingga 2A plus 2X sama dengan 3X. Maka besarnya untuk I4 sama dengan 4 ampere, I5 sama dengan 6
ampere. Karena I1 tadi 2 ampere, maka I4 nya adalah 2 kali 2 sama dengan 4 ampere. I5 nya adalah 3 kali 2 sama dengan 6 ampere. Nah, untuk selanjutnya I2 sama dengan I3 plus I4. Coba lihat di percabangan, 8 ampere sama dengan I3 plus 4 ampere. Maka I3 adalah sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4 ampere. Nah, itu adalah untuk penyelesaian isian singkat, soal dengan jawaban isian singkat. Selanjutnya untuk soal IC. Jadi contoh soal IC yang terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu ambil nomor 34 dari tryout EHB2KS bekerja sama dengan Primagama. Pertandingan sepak bola antara klub Barcelona melawan Real Madrid di laga final Liga Champions. Lionel Messi menendang bola dengan sudut elevasi 30 derajat. Bola melambung dan mencapai titik tertinggi 45 meter, G 10 meter per sekon pangkat 2. Tentukan A, jarak titik jatuh bola dari Lionel Messi adalah titik-titik akar 3 meter. Dan B, lama bola di udara adalah berapa detik dari mulai ditendang sampai jatuh ke tanah lagi. A, X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, karena kecepatan awalnya belum tahu, sehingga X maksimumnya, jarak horizontalnya tidak bisa kita selesaikan, harus dicari dengan Jn atau J maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jadi 45 sama dengan V0 kuadrat kali 1/4 per 20. Sin 30 adalah setengah, dikuadratkan adalah 1/4. Maka V0 kuadrat sama dengan 3600. Nah, setelah diketahui V0 kuadrat sama dengan 3600, maka X maksimum sama dengan 3600 kali setengah akar 3 per 10 sama dengan 180 akar 3 meter. Itu adalah jarak terjauhnya, atau jarak titik jatuhnya daripada bola yang sudah ditendang Messi tadi. Nah, selanjutnya untuk yang B, waktu di udara, T di udara sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Sudutnya adalah 30 derajat, maka sin 30 derajat adalah sama dengan setengah, sehingga sama dengan 2 akar 3600 kali setengah per 10, karena V0 kuadrat 3600 tadi, sehingga T di udaranya adalah 6 detik. Demikian tadi pembahasan soal tryout evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan smartphone untuk tahun 2021 yang bekerjasama dengan Primagama Tulungagung. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, salam fisika. Semoga kalian semuanya berhasil.